Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan cara terbuka, para kaum kafir Quraisy sangat marah sehingga mereka melancarkan serangan penyiksaan kepada kaum umat Islam. Bahkan kaum umat Islam ada yang sampai dibunuh. Melihat penderitaan kaum atau pengikutnya, Nabi Muhammad merasa kasihan sehingga sebagian pengikutnya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Habasyi tanpa disertai Nabi Muhammad. Tekanan dan ancaman orang kafir Quraisy semakin parah kepada umat muslim. Kemudian Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Thalib. Khadijah sebagai istrinya dan Abu Thalib paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang sangat mendalam sehingga dijuluki dengan Ammul Huzni, adalah tahun sedih atau tahun berkabung Nabi Muhammad. Setelah mengetahui Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj merupakan tanda umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin kejam dan bertubi-tubi. Karena itu Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah atau Yasrib. Rombongan hijrah dibagi menjadi 2. Satu, rombongan para pengikut Nabi Muhammad. Mereka hijrah dengan aman tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Rombongan yang kedua adalah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat rombongan kedua ini, kaum kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq akan hijrah ke Madinah, sehingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mengejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memutuskan untuk bersembunyi di salah satu gua yang bernama Gua Tsur, sehingga para pengejar dari kaum kafir Quraisy tidak mengetahui Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah melakukan perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Madinah dengan selamat. Di kota Yasrib atau Madinah, Nabi Muhammad
disambut baik oleh penduduk Madinah. Asal nama kota Madinah adalah Yasrib. Kemudian Nabi Muhammad mengubah dengan nama Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad mempunyai tugas yang pertama adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah pengikut Nabi Muhammad di kota Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin adalah pengikut Nabi Muhammad saat di Mekah dan mengikuti hijrah ke Madinah. Kedua pengikut ini memiliki perbedaan asal atau tempat, namun disatukan dengan nama persaudaraan Islam atau disebut ukhuwah Islamiyah. Di Madinah juga tidak hanya terdiri dari penduduk Islam, namun juga terdapat selain Islam, sehingga Nabi Muhammad menyusun piagam Madinah. Dalam piagam Madinah ini diakuinya hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dengan piagam Madinah ini, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam untuk memiliki sifat toleransi beragama. Memilih agama tidak boleh dengan dipaksa, namun dengan naluri sendiri. Kaum kafir Quraisy Mekah mendengar Nabi Muhammad diterima baik oleh penduduk Madinah, sehingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mengajak perang kaum muslimin yang ada di Madinah. Perang yang pertama adalah perang Badar, kemudian perang yang kedua adalah perang Uhud. Perang yang pertama adalah perang Badar, dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada peperangan ini Nabi Muhammad dan umat Islam mengalami kemenangan. Sedangkan perang yang kedua adalah perang Uhud yang dilaksanakan pada bulan Sa'ban tahun 3 Hijriah. Pada peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan karena tidak patuh kepada perintah Nabi Muhammad. Setelah memiliki pengikut Islam yang banyak, Nabi Muhammad memutuskan untuk mengambil alih lagi kota Mekah dengan diistilahkan Fathu Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah ini terlaksana dengan baik tanpa ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Namun Nabi Muhammad menjamin terhadap kaum kafir Quraisy Mekah atas keamanan di kota Mekah. Sejak saat itu banyak orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Setelah melakukan dakwah yang sukses, Nabi Muhammad meninggal pada umur 63 tahun. Dan pada saat itu Islam memiliki
memperoleh kejayaan. Dengan mempelajari materi ini, semoga kita bisa meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.